Tapi kalau rakyat milih saya tahun 2029, apa salah? Nggak ada. Udah cukup, udah cukup. Udah kayak gini masih mau nyalonin lagi 2029. Satu anak makan satu lele. Satu lele, Pak. Ya, satu lele. Satu lele. Satu lele, betul. Pak, kalau masak... Lebih bagus dari waktu saya tentara dulu. Oh iya, Pak. Saya ingin semua atap Indonesia pakai genteng. Terlalu banyak genteng dari seng. Seng ini panas untuk penghuni. Seng ini juga berkarat. Jadi tidak mungkin Indonesia indah. Gak usah ngajarin orang Indonesia buat hemat, gak usah. Gedek bet gue disuruh berhemat ya. Kita ini kurang hemat apa lagi sih? Minyak aja kita pakai ngegoreng sampai hitam. Nasi nih udah berkerak aja nih. Kita rendam, kita kukus lagi. Jadi yang perlu dikoreksi bukan cara kita ngatur uang, tapi sistem nih yang bikin kita terus-terusan harus mode bertahan. Ya hemat gimana lagi sih? Kalau tidak mau dikritik, buatlah kebijakan yang baik. Kalau tidak terima, mundur dari jabatanmu. Kau pikir karena mentang-mentang kalian seorang penyelenggara negara terus bisa seenaknya di negara ini? Kau pikir negara ini punya pejabat, punya menteri, punya presiden, punya DPR, punya partai, punya oligarki? Gila kali lo. Negara ini ada karena hasil kesepakatan bersama rakyat. Yang tanam ikan lele bisa hidup. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab. Terima karena MBG-nya bau, nih bau. Lelenya bau, jadinya takutnya ke. Mohon maaf ya, ini MBG-nya kami nggak menerimanya, soalnya ini mah udah bau busuk banget. Akhirnya dia nempel ke buah-buahan juga sampai busuk. Saya buang ke sini ya Pak, nggak mau lah. Lupa tuh, ambil aja sama. Yang ragu-ragu, silakan duduk di rumah aja. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Saya masih sanggup. Saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian, bekerja habis-habisan. Saya masih sanggup. Berulang-ulang kali. Satu desa, 10,8 miliar. Berulang-ulang. Artinya, yang Berulang tanam ikan kali, lele bisa dijual. Yang tanam bawang merah bisa terjual. Berulang-ulang kali. Tempe bisa terbeli. Yang jual telur bisa. Semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Kita joget aja. Musik. Asik. Pak, ini kepalanya saja dibuang, kemudian satu lele utuh diberikan, Pak. Luar biasa. Iya. Dan kemudian Pak, kalau masak daging sapi, masak satu ekor sapi satu hari dipotong untuk satu SPG. Jadi kalau di akhir tahun ini ada 19.000 SPG, maka ada 19.000 sapi dalam satu hari harus dipotong karena program makan bergizi. Prabowo Subianto memang sangat kontroversial sekali guys ya, di mana ternyata setiap dari apa yang diucapkannya ternyata amat sangat sering sekali dengan melakukan sebuah kesalahan dengan hitungan yang sering salah, dan kemudian dari narasi yang dipidatokannya malah boleh dibilang amat sangat absolut dan absurd banget. Dan kemudian dari apa yang diucapkan seorang Prabowo Subianto terus diingat oleh netizen, oleh masyarakat Indonesia, dan kemudian dikritik dengan parodi-parodi yang begitu lucu. Dan anehnya seorang Prabowo Subianto malah seolah-olah tidak merasakan sesuatu apapun, atau bahkan dia jelas terus meneruskan dari segala kelucuan dan kemudian dari keabsurdan yang seolah-olah itu adalah biasa. Dan itu cukup menarik ya.
Dan bahkan masyarakat tambah meledeknya dengan candaan-candaan sebagai kritikan yang nyata bagi pemimpin mereka. Dan seperti apa selengkapnya, kita lanjut. Saya dapat laporan satu penggilingan padi untung tiap panen 2 triliun per bulan. Wah, dapat laporan dari siapa lagi Pak Prabowo? 2 triliun per bulan. Laporan dari siapa lagi? Ini coba komen-komen. Ini adalah dampak dari MBG. Artinya yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam telur bisa hidup, dan kita bisa patahkan. Kalian tahu nggak apa aja prestasi Prabowo Gibran di tahun 2026? Ada yang tahu? Baik, akan saya uraikan. Prestasi sangat gemilang di bawah pemerintahan Prabowo Gibran pada tahun 2026. Yang pertama, prestasi Prabowo adalah berhasil menaikkan iuran BPJS. Pertama. Yang kedua, jika KTP Anda hilang, Anda akan kena denda. Ini prestasi yang kedua. Yang ketiga, toko online akan mulai dikenakan pajak. Yang keempat, beras naik. Yang kelima, minyak goreng naik. Yang keenam, telur naik. Yang ketujuh, harga plastik naik. Yang kedelapan, harga LPG 5,5 dan sampai 12 kilo juga ikut naik. Yang kesembilan, BBM non subsidi juga naik. Seterusnya, pada tahun 2026 ini negara berhasil defisit terus dari Januari, Februari, Maret hingga April. April tapi belum ada pengumuman. Seterusnya, prestasi Prabowo adalah mampu mencapai piutang luar negeri hampir 10.000. Seterusnya, PHK sudah mulai marak terjadi di mana-mana, luar biasa. Seterusnya, apapun masalahnya, MBG yang paling benar. Apapun masalahnya, KDMP yang paling benar. Inilah rentetan rangkaian prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh Prabowo Gibran. Jadi, kawan-kawan yang berada pada kelompok menengah, siap-siap untuk turun kelas ya. Untuk teman-teman yang hari ini dikategorikan sebagai miskin, siap-siap untuk turun menjadi miskin ekstrim, karena kebijakan ini betul-betul mampu menurunkan status sosial. Tapi gimana menurut kalian? Di tengah kompleksitas kenaikan prestasi Prabowo ini, Prabowo pun masih sempat untuk hadir di acara pernikahan putra Ahmad Dhani. Luar biasa. Sementara dalam waktu yang bersamaan masih sangat banyak siswa-siswa kita yang masih terdampak keracunan. Jumlahnya sangat banyak. Nah, itulah rangkaian dari prestasi Prabowo di tahun 2026. Menurut kalian ada yang belum gua catat di kolom komentar ya. Ini adalah dampak dari MBG. Artinya yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam telur bisa hidup, dan kita bisa patahkan. Ini Pak, yang Bapak bilang rakyat Indonesia yang paling berbahagia. Bahagia dari mana Pak? Yang ada sengsara Pak, bukan bahagia. Buka mata Bapak lebar-lebar. Tengok keadaan rakyat macam mana. Daripada dana rakyat itu dipakai untuk yang nggak guna, untuk MBG, mending buatkan aja jembatan. Kalau nggak jalan. Belanja yang banyak Bu, kata Bapak Presiden juga di bawah maka gak pakai dolar. Orang desa maka gak tahu dolar Bu. Mungkin dia pikir yang kayak gini belinya diimpor pakai apa. Ini 80% dari luar negeri pakai dolar Bu. Apa-apaan ngomong-ngomong rakyat di desa kagak tahu dolar. Apa-apaan. Maaf, saya nggak pernah jadi prajurit, nggak pernah jadi tentara, nggak pernah. Tapi saya tahu putaran ekonomi. Waduh, sebelum ngomong dipikir dulu lah Pak, jangan gitu. Apa-apaan ini? Apa yang dilakukan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia? Presiden yang merupakan seharusnya itu memberikan sebuah kedamaian dengan ucapan-ucapan atau bahkan dari kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Tapi ternyata tidak. Dari apa yang sedang dilakukan saat ini, ternyata dari kebijakannya itu malah justru membuat rakyat semakin sengsara. Alih-alih dengan mewujudkan dari ekonomi yang boleh dibilang agar masyarakat lebih nyaman dan kemudian lebih kenyang, tetapi apa? Masyarakat lebih kenyang dengan pidato-pidatonya yang isinya itu hanya sekedar curhatan dan hanya sekedar umpatan yang amat sangat menjengkelkan. Terutama tentang dari perhitungan-perhitungan yang semakin kesini semakin seperti orang yang tidak bisa menghitung, seperti orang yang sangat pelupa atau bahkan amnesia. Bayangkan dari kemarin kan banyak
sempat ya dari pernyataan seorang Prabowo Subianto yang mengatakan dalam 1 bulan penggilingan padi itu sampai untung 2 triliun. Tentu saja ini menjadi sebuah dari narasi yang sangat digoreng habis oleh netizen ya. Karena dari apa yang diucapkan seorang Prabowo Subianto seolah-olah gitu tidak pernah berpikir atau bahkan asal bunyi. Tetapi sekali lagi ini adalah suatu warning dari pemerintah ya, dari masyarakat maksudnya, agar pemerintah itu lebih aware ya, lebih peka dari apa yang diucapkannya agar tidak menimbulkan gaduhan. Dan jika memang ada suatu pesan ya dari netizen, dari masyarakat Indonesia, seharusnya mereka lebih peka dan kemudian lebih merasa agar mereka itu lebih baik, bukan malah mengintimidasi ya. Dan dari harapan masyarakat yang semakin membaiknya dari ekonomi tampaknya masih jauh dari apa yang diharapkan. Dan kemudian dari ucapan Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa dari orang desa yang tidak menggunakan dolar memang amat sangat lucu sekali guys ya. Dan sampai sekarang sangat terasa. Bayangkan dari dolar yang tidak kunjung turun, tetapi dari ekonomi kita yang semakin mencekik, pajaknya semakin naik. Bahkan konon katanya dari apa yang disampaikan Komdiki mengatakan bahwa HP bekas pun nantinya akan harus mempunyai suatu proses balik nama. Apakah itu suatu kebijakan? Dan apakah benar Prabowo Subianto benar-benar amat sangat mengayomi masyarakat? Ya, dan ini menjadi sebuah pertanyaan. Dan kemudian masyarakat pun semakin bisa menilai kemana sih dari pemerintahan itu akan mengarahkan rakyatnya ke masa depan. Padahal di masa lalu Prabowo Subianto mengatakan negara ini sudah salah arah dan dia akan mencoba mengambil alih. Ternyata di kepemimpinan Prabowo Subianto malah lebih salah arah. Bukan begitu? Coba tolong dijawab di kolom komentar. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.